Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di malam yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan duduk kita di masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat assalam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kita masih belajar Kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita masuk ke bab yang ke-15. Kita masuk ke bab yang ke-15, yaitu di mana para malaikat itu sangat takut saat Allah menurunkan wahyunya. Beda dengan para makhluk yang lain. Terkadang seseorang itu kalau dengan Al-Quran, dengan firman Allah nggak takut. Namun kalau dengan ula, wedi, kue beda takutnya. Orang wedi mingula, ming kucing wedi, terkadang beda-beda. Namun takutnya para malaikat itu beda dengan takutnya para manusia. Karena rasa keimanan yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka takut. Sedangkan manusia keimanannya itu kadang nambah, kadang turun. Banyak nambahnya apa banyak turunnya? Turun. Nambah sedidik-sedidik mudune anjlok gitu. Manjatnya angel maning. Contoh aja Ramadan. Saat Ramadan kita bisa merasakan nikmatnya mungkin keimanan kita yang naik. Urung adzan wis mulai siap-siap di masjid, bendina puasa, buka Al-Quran. Itu keimanan kita seorang muslim di bulan Ramadan. Ana duit kemutan nggo sedekah, nyiapna bulan puasa, nyiapna makanan untuk keluarga dan sebagainya, disiapkan bener-bener. Apa maning nggo badak, itu disiapna banget, santang klambine tekan panganane. Namun setelah Ramadan berakhir, mulailah kembali ke settingan awal. Terkadang masjid urung komat, urung teka. Terus puasa jarang-jarang. Ya Ramadan maning puasane gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang Al-Quran juga berat untuk membacanya, nembeke seayat buka Al-Quran bar subuh wis ngantuk. Mbeke seayat tok. Urung selembar, wis sebagai selembar tinggal turu. Itu settingan manusia yang mungkin rasa keimanannya lagi turun. Beda dengan para malaikat yang mereka keimanannya tetap selalu tinggi, sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila rasa takut hati para malaikat yang ada di dalam hatinya para malaikat telah dihilangkan, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi, maha besar. Apa maksud perkataannya ini? Nanti kita akan jelaskan di akhir-akhir.
Intinya para malaikat yang begitu besarnya dan begitu kuatnya beda dengan manusia. Malaikat itu begitu kuatnya sehingga kita sering mendengar kisah ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah menuju Taif. Kan di sana beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu sehingga beliau lari sampai ada darah yang mengucur dari kaki beliau. Sambil mengelap darahnya, malaikat datang, malaikat penjaga gunung. Ditawarkan, apabila engkau berkehendak maka aku akan angkat gunung itu dan saya jatuhkan ke kota Taif. Gampangannya gunung selamat diangkat di Paknam yang Purbalingga kayak gitu. Begitu kuatnya malaikat. Kalau kita yang ditawarin gimana? Aja kesuwen langsung bae kayak gitu. Surung bae langsung. Karena yang berkata itu adalah nafsu kita. Wong wis dilempari dengan batu, diejek, dikatakan orang gila, semua dijelek-jelekan. Namun Rasulullah SAW mengatakan enggak, jangan. Mungkin akan lahir dari mereka generasi mereka yang menjadi seorang muslim. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah waktu berlalu, banyak mujahidin yang berasal dari kota Taif yang mereka membela Islam. Kalau seandainya mereka dulu sudah dijatuhi gunung Uwis, orang nana generasinya nggak ada yang membela Islam. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Beliau nggak dendam kepada orang yang mendolimi dirinya. Beliau nggak marah kalau dirinya yang dihina. Namun kalau yang dihina adalah agama, barulah beliau marah. Dan malaikat ini adalah orang malaikat adalah makhluk Allah yang sangat kuat. Bukan hanya kuat, bahkan besar. Sehingga kita kan sering mendengar malaikat yang paling besar malaikat siapa? Yang mengangkat arsy Allah, hamalatul arsy. Sampai dari telinga sampai ke pundaknya itu sampai 100.000 tahun perjalanan. Itu baru daun telinga sampai pundak ketok. Kalau kita jalan kaki setahun sampai mana? Wis ngendi ora toh kayak gitu. Perjalanan manusia ya gampangannya setahun tekan Saudi kayak gitu. Ini baru 1 tahun, belum 100.000 tahun. Ini baru sampai daun telinga sampai sini, belum sampai pinggang, belum sampai kaki. Ini besarnya malaikat Allah, hamalatul arsy. Itu saja yang besar dan yang kuat. Mereka takut akan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Kalau seandainya ada orang yang membaca Al-Qur'an, kira-kira gimana? Sing lagi macul tetap macul apa ora? Ya tetap macul, tanggung ora namung rampung kayak gitu. Dela-delan namung maca, gitu. Boleh enggak? Ya boleh, namun kan beda. Makanya malaikat yang Allah turunkan wahyu mereka sangat takut. Sehingga sampai-sampai mereka itu pingsan, nanti kita kisahkan. Di sini ada nanti. Makanya disunahkan kalau ada orang yang di dalam majlis di sini ada yang membaca Al-Qur'an, maka disunahkan kita mendengarkan. Bukan ngobrol dewek. Namun kalau jauh enggak. Makanya kalau seandainya zikir itu paling baik dengan lirih, bukan dengan keras. Zikir yang paling baik itu dengan lirih, bukan dengan keras. Sampai-sampai saat Umar Ibnul Khattab di malam hari Qiyamul Lail, beliau membacanya dengan keras. Rasulullah mendengar. Sedangkan Abu Bakar membacanya dengan lirih banget. Sampai-sampai hampir enggak terdengar. Saat pagi
datang Rasulullah menasihati Umar, wahai Umar, kenapa engkau membaca Al-Qur'annya keras-keras? Sehingga Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya saya ingin membangunkan keluarga saya dengan suara yang keras, pada tangi melu sholat kayak gitu. Sehingga Rasulullah, mereka mempunyai hak untuk tidur, maka lirihkanlah suaramu. Sedangkan kepada Abu Bakar supaya dikeraskan suaranya sedikit, jangan terlalu lirih, sehingga kalau kekerasan mengganggu orang lain maka kurang baik. Makanya sebenarnya kurang pas kalau seandainya pagi buta jam 3 kayak gitu membaca Al-Quran dengan toa kayak gitu, sehingga terkadang ada orang yang mungkin nggak enak badan sehingga terganggu. Walaupun ini Al-Quran, belanya ini Al-Quran, ya Al-Quran tetap Al-Quran, baik bacaannya, namun paling enggak mengganggu yang lain, jangan terlalu keras bacaannya. Apalagi kalau wis keras bacaannya ora bener kayak gitu. Dan ini sering, kalau pagi-pagi saya sering dengar kalau bacaannya hitungannya dawa dibaca pendek, yang paling sering harusnya pendek dibaca panjang. Itu sering, sehingga kalau ada orang baca Al-Quran kan harus dibenerin, apa yang enggaknya kan ngomong kudu ming masjid benerna disit gitu. Ya makanya kurang pas kalau seandainya membaca Al-Quran dengan toa masjid dengan keras-keras, maka kurang pas. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwani yanfuduhum dalik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu perintah di atas langit, Allah menetapkan sesuatu perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Malaikat kan punya sayap, ada yang 1 sampai 700 sayap, sedangkan malaikat Jibril itu mempunyai 700 sayap. Satu sayapnya saja dari ufuk barat sampai ufuk timur. Ufuk barat sana ding, ufuk barat sampai ufuk timur. Itu hanya 1 sayap, dan malaikat Jibril punya 700 sayap. Bagaimana besarnya? Dan mereka yang sangat besar, yang sangat kuat, mereka apabila Allah akan menetapkan suatu perintah di atas langit, yaitu wahyu, mereka mengetapkan sayapnya, mengepakkan, gampangnya mengepakkannya berarti meletakkan sayap-sayap mereka, karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas tanah yang rata, yang datar. Bunyinya sih gimana? Karena kita yang nggak pernah mendengar rantai, ya mungkin nggak tahu, mungkin gemerincing kayak gitu, dan sangat mempekakan telinga dan menjadikan para malaikat itu takut. Gampangane sing dewek ngerti, sing gawe wedi kari dewek nang rumah sakit, wengi-wengi ada gudug iki ana wong mati kepriwe. Mbok ibu-ibu saya pernah kan kalau lagi waktu di rumah sakit, kalau gelodak kayak gitu, kan sering buat orang yang meninggal lewat kayak gitu. Ibu-ibu sih nang turun nang jaba langsung pada mlebu jero kabeh kayak gitu. Padahal orang meninggal takut ya itu kan sunahnya, kalau ada orang meninggal yang dibawa berarti dia harusnya berdiri kayak gitu, harusnya berdiri, namun dia pada pelayon mlebu kamar kabeh kayak gitu karena takut kayak gitu. Itu baru suara keranjang yang bergetar gluduk kayak gitu, itu takutnya kayak gitu. Ini ibarat perang yang rantai yang
tarik, mungkin mengepalkan, dan para malaikat kayak gitu, ketakutan apabila wahyu itu turun. Itu menakutkan, sehingga mereka sangat takut sampai memekakan telinga mereka dan sayap-sayap mereka diturunkan. Hatta idza fussi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga saat sudah suara itu hilang, mereka pun bangkit. Allah membangkitkan mereka sehingga mereka bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Rabbukum, Tuhanmu. Mereka dan malaikat Jibril mengatakan perkataan yang hak, perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu malaikat Jibril yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakada ba'duhum fawqa ba'din wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu summa yulqihal akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisani sahiri au kahin. Ketika itulah saat malaikat itu lagi berbincang-bincang, di atas langit yang terakhir, bukan langit yang pertama, tapi setelah sampai langit yang terakhir, malaikat kan berbincang-bincang tentang firman Allah yang turun tadi itu apa. Saat itulah para setan itu mencuri berita dari atas langit. Mereka baru bisa nyolong berita untuk masa depan. Allah berfirman, bukan hanya untuk hari ini, bahkan untuk besok kapan akan datang, Allah sudah berfirmankan kejadian yang akan datang. Sehingga para jin itu mereka, Sufyan mengatakan mereka inkling-inklingan kalau bahasa kita. Jadi katakan Sufyan itu mengatakan mereka itu inkling-inklingan, dan Sufyan itu mengatakan seperti ini, merenggangkan tangannya sehingga setan itu inkling-inklingan sampai langit. Sampai setan yang pertama kali mendengar berita dari langit, dia akan memberitahu apa yang didengar kepada yang ada di bawahnya. Sudah sampai bawah, sampai terkadang sampai ke tukang sihir atau tukang ramal. Bisa sampai ke tukang sihir atau tukang ramal. Farubama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang mereka lagi ingkling-ingklingan mendengar berita dari langit, ketahuan oleh para malaikat, sehingga mereka dilempar dengan shihab. Shihab itu panah, kalau gampangannya sekarang meteor kayak gitu. Bintang dari langit itu, yang langit pertama, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu surat apa? Tabarakalladzi, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk, iya, surat Al-Mulk ayat kelima. Dijadikan bintang di langit itu pertama untuk hiasan langit. Kedua untuk melihat arah angin, maksudnya ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Hanya orang yang tahu membacanya. Kalau kita bintang sing ngadep ngelor sing ngendi kan nggak tahu. Hanya orang yang biasa, yaitu para nelayan dulu. Para nelayan dulu mereka kepengin ngelor kidul wetan kulon yen ndeleng kan bintang. Oh, berarti kalau Bali ndeleng bintang sebelah lor kare wong Cilacap. Oh, bintang itu berarti tempat saya di sana. Namun kalau yang jadi nahkoda kapal sekarang, mereka nggak dapat lihat bintang, ndelengnya kur Google Map kayak gitu. Karena saya punya saudara yang jadi nahkoda kapal,
Ya ngerti ya ora ngerti siki ku ndelengna wis ndelengna HP tok kayak gitu. Arep ngelor mi kidule ndeleng HP tok sik arep udan arep terang ya ndeleng nang HP tok kayak gitu. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Mereka kepengen lihat ngelor ngidul mereka dengan bintang. Ini salah satu diciptakannya bintang. Allah menciptakan bintang hiasan langit sehingga kalau ada bintang-bintang banyak maka terasa indah bintang itu. Langitnya jadi apik. Yang kedua untuk lihat arah angin dan yang ketiga itu untuk melempar setan. Melempar setan. Kalau setan sudah ingkling-ingklingan maka ketahuan oleh para malaikat, malaikat pun melempar bintang itu untuk melempar setan yang lagi mencuri bintang di langit. Bukan seperti orang-orang tahun 90-an. Kari bintang tiba berarti saatnya waktu untuk berdoa. Kalau dulu waktu saya kecil, arena bintang tiba cepat-cepat berdoa. Doanya diijabah kayak gitu. Dulu. Ini kesalahan. Terkadang setan itu mencuri berita sehingga mereka langsung memberitahukan yang ada di bawahnya sampai dilihatlah oleh para malaikat sehingga mereka terkena syihab dulu. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayalzibu ma'aha mi'ata kadbah. Terkadang setan itu menyadap berita wahyu dari langit, mendengarnya, keadaan itu langsung dikasihkan kepada para peramal sehingga terkadang benar. Alaisa qad qala lana yauma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'a minas sama. Terkadang ternyata yang dikatakan dukun itu kok bener, jerene antara pemain bola ini dengan ini besok yang menang ini kayak gitu. Terkadang kayak gitu. Oh ternyata bener, ramalannya bener kayak gitu. Bukan berarti itu bener, karena mungkin berita itu sudah didapatkan oleh setan. Terkadang bener kayak gitu. Namun kita tetap nggak boleh percaya dengan hal yang kayak gitu, karena dukun itu akan membumbui 100 kebenaran hanya untuk menyesatkan satu kesalahan. Terkadang mereka akan membumbui, bahkan kadang balikannya 100 kedustaan hanya dengan satu kebenaran. Mungkin dibalik-balik. Sampai sekarang ada juga orang yang sesat, mereka ngomongannya benar, namun hanya satu kesesatannya sehingga orang-orang itu pada tergelincir di kalimat itu. Mungkin ucapannya bagus, kalimatannya bagus, namun ternyata kok ada satu kalimat yang menyesatkan dan kebanyakan orang tergelincir di situ. Apalagi sekarang musimnya YouTube, Instagram, banyak ustadz-ustadz dadakan, banyak ustadzah-ustadzah dadakan, apalagi kalau ibu-ibu. Wis terkadang nontonnya kayak gitu. Namun ya itu terkadang mereka enggak menyeleksi. Iya omongannya ki apik banget, nasihatnya apik-apik. Ternyata kok ngajari nyembah kuburan. Omongannya bagus, kok ternyata ngajari yang awalnya sholawat jadi menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga doanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, namun nggak boleh kita berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Rasulullah supaya diselamatkan, maka nggak boleh. Maka harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dukun terkadang perkataannya benar. Oh ternyata ramalannya benar. Namun ingat, dia ada menyusupkan 100 kedustaan yang mungkin kita nggak tahu. Sekarang kok kepengen sugih kayak gitu ya, kok nyembelih ayam cemani disit nggo sing bau raksongana. Ini menjadikan kesyirikan di sini. Ya mungkin nantinya dia akan menjadi orang kaya karena dibantu oleh jin. Maka nggak boleh. Wong
Apa kita mengantarkan orang saja kepada tukang ramal atau kepada dukun, bisa jadi 40 hari ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mempercayai perkataan mereka, maka dikatakan sudah kafir orang-orang yang itu mempercayai perkataan para dukun, maka enggak boleh. Mendingan ayame hilang daripada percaya ming dukun, karena ada kejadian jadi ribut tetangga satu dengan tetangga yang lainnya gara-gara ayam jago larang hilang. Saya tetangganya punya dulu, sekarang orangnya udah meninggal, punya ayam Bangkok mahal-mahal, terus hilang. Datang yang kepada orang yang mungkin dikatakan peramal kayak gitu, dukun kayak gitu, takon jane sing nyolong ayam menyong sapa kayak gitu, ditakone jawabannya wong Perak udah wong adoh kayak gitu, ming tanggane curiga kabeh kayak gitu, sehingga sing kayake sing nyolong kayak gitu, dituduh akhirnya jadi ribut. Ini menjadi petaka karena satu sebab dari karena dituduh nyolong, karena yaitu orang yang wong Perak banget kayak gitu, akhirnya ya tanggane sing mburi sing paling Perak kayak gitu, jadine dituduh kayak gitu, hingga tukaran tetangga. Maka nggak boleh percaya kayak gitu, mending ayamnya hilang ketimbang tukaran. Dan faidah hadis, sebenarnya banyak faidah dari hadis ini. Yang pertama, penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berada di atas, bukan berada di mana-mana. Allah itu berada di atas karena menurunkan firman-Nya. Malaikat Jibril dari langit turun, ditanya oleh para malaikat. Berarti Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Namun pengetahuan Allah itu ada dimanapun. Allah tahu kita lagi duduk di sini dan insya Allah mendapatkan pahala. Allah juga tahu orang yang ada di rumah yang nggak mau ngaji juga Allah tahu. Ada orang yang mungkin lagi nonton TV, Allah juga tahu. Sehingga Allah itu pengetahuannya dimanapun, dan Allah itu ada di atas arsy, di atas langit. Yang kedua, pembatil sihir dan perdukunan, meskipun terkadang tukang sihir atau dukun itu kadang benar, namun tetap kita nggak boleh percaya dengan perkataan mereka. Hadis yang selanjutnya, Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nawas bin Sim'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi ahadatis samawati minhu rajfah au qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa khawru sujadan wa yakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, Allah menurunkan wahyunya, dia berfirman, wahyu itu akan seakan-akan itu langit, bukan hanya seakan-akan, dikatakan ahadatil as-samawati minhu rajfahu, langit itu bergetar-getar dengan getaran yang sangat. Dikatakan langit, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka para langit pun bergetar dengan getaran yang kencang, dengan dentuman yang sangat keras, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tak kalah mendengar firman tersebut. Para malaikat penghuni langit pun lunglai dan gampangane lunglai ngertos nggih, lemes kayak gitu, dan mereka tersungkur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat yang tadi kita gambarkan besarnya kayak gitu. Sedangkan manusia itu banyak yang enggak menghargai Al-Qur'an sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Apa ada buktinya? Ada, dan ini sangat banyak. Dan na'udzubillah, saya pernah melihat Al-Quran, bukan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada di tempat sampah. Itu bentuk apa? Bentuk enggak kepeduliannya kaum muslimin.
Saya tuturi saat itu, ternyata banyak di tong tempat sampah. Itu banyak karena nggak kepeduliannya kaum muslimin. Walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin saya tegur orang bikin kandang ayam nang dhuwure nggon tembelek tok kayak gitu, bismillahirrahmanirrahim gitu. Saya tegur orangnya. Ya ora patut lah kayak gitu, masa bismillah gitu ditaruh di nggo tutup kandang ayam kayak gitu. Ono iki nemu kok nang ngono kayak gitu. Ya lho pun nemu kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah diambil. Kalau kita bentuk peduli, maka kita tegur seorang yang enggak peduli kepada Al-Qur'an. Itu bentuk kepedulian kita. Terkadang walaupun saya agak rewel, saya mengabaikan perasaan orang lain. Karena ini firman Allah. Itu yang harus kita tekankan. Kita enggak usah peduli perasaan orang lain kalau seandainya dia merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai pernah saya di pasar dan ini banyak. Kalau kita nggak bisa negur ya paling enggak kita bisa mengambil. Contoh, ada jeruk itu kan ditatani kayak gitu. Lepeknya nganggo semacam majalah ada ayat Al-Qur'annya. Maka saya tegur, Pak, masa nganggo kayak gitu padahal orangnya jenggoten singklang kayak gitu. Oh iya nyong ora weruh kayak gitu. Itu ya alhamdulillah langsung diambil. Dan juga saya sering melihat nang tempe, bungkus tempe nganggo bekas buku pelajaran LKS kayak gitu. Itu kan bentuk enggak kepeduliannya kaum muslimin dan ini banyak. Kalau kita bisa mengambil, ambil. Kalau nggak bisa ya tuku tempenya jiot bungkusnya baik gitu. Dan kita lebih utama kita dibakar ketimbang kita taruh. Ini lebih keutamaannya. Kalau kita nggak bisa ngomongi kayak gitu, ora kepenak, terkadang kan kita perasaan nggak enak kayak gitu, ora kepenak lah ngomongnya gue. Kari dibungkusnya dijut tempenya digeletak kayak gitu, kan ora patut, ora kepenak. Ya udah kita beli tempenya kayak gitu, kita ambil bungkusnya ya tempenya digoreng apa diwekan silahkan, kita beli saja itunya. Ini bentuk kepedulian kita, jangan sampai Allah angkat iman kita karena nggak peduli dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena bisa jadi Allah angkat iman seorang dengan hal yang remeh-temeh kayak gitu. Bahkan ini hal yang dianggap remeh. Dan yang remeh selanjutnya terkadang orang kalau kita akekah atau yang lainnya selamatan, yang lain dikatakan panganan, dhuwure nganggo nama tapi bismillahirrahmanirrahim. Kan ada bismillahnya kan terkadang. Kalau sampainya bismillah pakai bahasa Indonesia mungkin enggak apa-apa. Namun kalau dengan bismillah pakai bahasa Arab maka enggak boleh. Ini adalah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an walaupun satu kata tok sampai hanya alif dikatakan dan orang itu mengingkari, Al-Fatihah alhamdulillah aneh orang anak, itu bisa jadi dia telah kafir. Hanya satu huruf tok yang diambil bisa jadi dia telah kafir karena enggak percaya dengan Al-Qur'an. Karena bisa merubah maknanya. Maka kalau kita peduli, maka kalau aku mas orang mau bismillah, ya udah pakai bismillah dengan bahasa Indonesia, bismillahirrahmanirrahim, atau enggak usah pakai bismillah, telah lahir anak kami alhamdulillah kayak gitu. Kan alhamdulillah juga Al-Qur'an. Namun dengan bahasa Indonesia. Kalau beda halnya dengan memakai Al-Qur'an maka enggak boleh. Wis sogi anak jangane anak iwake disogi tutup nganggo Al-Qur'an gitu. Maka enggak layak, enggak pas kayaknya. Maka kepedulian kita. Dan Masya Allah juga saya pernah lihat orang yang peduli. Saya tanya, orang kok suwe banget nih gue ngapain nih gue, ternyata lagi nuturi ayat Al-Qur'an bekas mercon. Ada dua orang pemuda lagi gerimis-gerimis. Masya Allah berdua ini saya kenal orangnya. Terus saya kenal di Banjarnegara. Lagi ngapain kita takoni, ternyata suwe banget, ternyata kena ayat Al-Qur'an nih dijioti gitu, karena macam dor kan pada serwil-serwil gitu. Dan dia tahu ini ada ayat Al-Qur'an, diambili satu-satu sampai lama. Ini seorang pemuda, Masya Allah. Ini bentuk kepeduliannya dan semoga Allah menambahkan iman kepada mereka. Awala man yarfa'u ra'sahu Jibril
fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada summa yamurru Jibrilu alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuka ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haqqu wa huwal aliyyul kabir wa yaquluna kulluhu misla ma qala Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullah. Jadilah kan semuanya Allah, saat Allah menurunkan wahyu semuanya pada pingsan. Lalu Allah membangunkan satu malaikat, yang pertama Allah bangunkan siapa? Jibril. Dan Allah pun memberikan firman-Nya kepada Jibril, dan Jibril pun mulai turun, dan setiap malaikat yang bangun yang melihat Jibril, maka mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhanmu wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka seluruh malaikat pun mengucapkan seperti ucapan Jibril. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah. Jibril menyampaikan ini kepada yang beliau perintahkan. Yang pertama, faedah dari hadis, bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan bersama Allah sembahan-sembahan lain dari kalangan makhluk, yaitu mereka menyembah malaikat. Ada sebagian kaum musyrikin yang mereka itu menyembahnya para malaikat. Dan ini bantahan bahwa Jibril pun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan Jibril. Jibril itu makhluk yang sangat mulia, sehingga Allah berikan wahyu, dan siapa saja yang dikasihkan Allah Al-Quran maka akan menjadi mulia. Mulai dari awal malaikat Jibril, di antara para malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Karena apa? Karena malaikat Jibril yang dikasih wahyu berupa Al-Quran. Terus malaikat Jibril menyampaikan ke manusia ke siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikasih Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makhluk dari kalangan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dikasih Al-Quran. Dan umat yang paling mulia umat apa? Umat Muslim, karena Muslim yang membaca Al-Quran. Dari kaum muslimin semuanya, yang Allah akan angkat derajatnya adalah orang yang penghafal Al-Quran. Maka orang yang menjaga Al-Quran, mereka akan tinggi kedudukannya, entah di dunia ataupun besok di akhirat. Terkadang di dunia saja orang yang menghafal Al-Quran Allah muliakan. Banyak orang yang mereka menghafal Al-Quran Allah muliakan di dunia. Allah nggak tahu, mungkin dia hanya membaca Al-Quran, Hendina hanya menghafalkan Al-Quran, ngajari bocah Al-Quran, ternyata tetap aja rezeki datang, walaupun dia nggak kerjanya nggak ngoyo-ngoyo. Dia setiap hari hanya murojaah, ngajari Al-Quran orang lain, ternyata 2 mobil, ternyata motornya akeh kayak gitu. Dan saya lagi waktu itu sekarang sudah nggak mengamati sih hafal Al-Quran. Ternyata kok mereka kayaknya beban hidupnya gampang kayak gitu, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahkan besok orang yang menghafal Al-Quran, besok derajat mereka sangat tinggi, karena Allah mengangkat derajat seorang yang menghafal Al-Quran ke dalam surga sesuai dengan hafalan mereka. Semakin banyak hafalan yang dihafalkan, maka semakin tinggi derajat mereka di dalam surga. Dewek kepengin dhuwur apa kepengin paling rendah? Dhuwur. Hafalannya suratan apa? Anas Al-Falaq Al-Ikhlas mbeke telu paling telu gitu. Ada yang targetnya sementing melebung surga, dibayar apa-apa. Ya udah enggak. Pokoknya kalau minta yang paling tinggi, jangan paling rendah. Mintalah yang paling tinggi. Berarti bagaimana harusnya? Ya kita membaca Al-Quran.
Kita latihan baca Al-Quran karena Allah memberikan pahala sesuai dengan apa usaha dia. Allah memberikan kedudukan, memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan. Bisa jadi orang yang hafalannya cepat sehari bisa 1 lembar dengan orang yang sedina rong baris tok, bisa jadi pahalanya lebih banyak yang baca 2 baris. Karena nubeki amma yatasalun anin nabail adim, baca ping sejam ora apal kelalen. Balik dolan warung balik maning kelalen maning maca maning gitu. Dia semakin banyak hafalannya, semakin banyak membacanya, maka semakin banyak pahalanya. Beda dengan orang yang wis apal wis tutup gedi dolan gitu. Maka pahalanya sedikit. Orang yang dibilan pahalanya semakin banyak. Maka enggak usah putus asa, nyongko kayak gini banget ya ora apal-apal, ya udah kita baca semampunya. Karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ada 3 jenis. Yang pertama, kedudukan yang paling rendah adalah orang yang membaca Al-Quran tok. Terkadang kan ada orang yang sementing baca Al-Quran, bendina jangan sampai lat. Pokoknya harus ada jadwal membaca Al-Quran. Kalau nggak dijadwal, kalau nggak ada keinginan, maka mustahil orang itu baca Al-Quran, sulit. Pokoknya kita harus punya jam waktu baca Al-Quran, entah itu bar subuh, entah itu sore, entah itu bar maghrib, ataupun kapan terserah waktunya. Yang penting 1 hari ada baca Al-Quran. Walaupun para ulama mengatakan ya seorang muslim paling enggak sehari 1 juz, itu sehari paling enggak. Kalau kita ya udah sedina ya paling ora pinten. Ya kari mampune selembar ya selembar. Contoh kalau mampune kadang kan tambah tua tambah matanya tambah pegel kayak gitu. Ya paling enggak kita 1 lembar ngarep buri. Namun kita sering mendengar Al-Quran. Yang umah murotal Al-Quran atau ngrungokna radio insani ataupun yang lainnya, radio dakwah. Kita bacaan dengaran itu paling enggak telinganya jangan lepas dari bacaan Al-Quran. Namun lisannya ya kalau enggak 1 juz ya 1 lembar kayak gitu. Kalau enggak 1 lembar ngantuk banget kok ya wis 1 muka kayak gitu. Wis tapi rutin setiap hari. Amalan yang rutinitas setiap hari dilakukan itu lebih Allah cintai ketimbang 1 juz nggak sebulan gitu, enggak. Mendingan ya semuka namun setiap hari konsisten. Ya esok awan sore gitu ya, silakan baca. Dan yang kedua, memahami Al-Quran dengan baca artinya. Kalau urung paham baca Al-Quran, orang nanti paham artinya, ya paling dah dengan baca artinya. Baca Al-Quran artinya apa, baca Al-Quran artinya apa, sehingga kita tahu, oh ini ada kisahnya Nabi Musa, terkadang ada Nabi Khidir, oh terkadang ada Nabi Zulkarnain. Kadang Zulkarnain siapa ya? Orang ngerti, ya kita baca surat Al-Kahfi, jadi engkau tahu, oh ini ternyata ada namanya Zulkarnain, gitu kita baca, sering bacanya. Dan yang terakhir adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.